saudara kita, keluarga kita, jamaah kita, yakni almarhumah Ibu Sri Hasanah binti Bapak Wiyono Yoto Mulyono, yang pada beberapa waktu lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala guna menghadap kehadiratnya, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua tahu bahwa beliau adalah yang ramah, ya Bu ya, orang yang nggak pernah luput, sering sapa ke kita gitu ya Bu ya. Juga alhamdulillah beliau setiap tahun selalu ikut kegiatan wisata religi. Tidak menyangka ya Bu ya, ini bagian dari nasihat bagi kita semua, bahwa setiap yang bernyawa itu akan pasti menemui ajalnya. Tidak perlu menunggu sakit keras, nggak perlu nunggu tua ya Bu ya. Maka dengan ini kita doakan sama-sama almarhumah Ibu Sri Hasanah diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan alam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan ibu-ibu sekalian, para jamaah, kalau diundang ke tempat hajatan kita bersuka cita, betul Bu ya. Tetapi kali ini kita berduka cita kehilangan teman, saudara, orang tua, keluarga, istri tercinta, ibu, ya Bu ya. Yang dimana kita tahu keseharian beliau itu adalah orang yang baik. Ketika kita datang menghampiri ke rumahnya dengan tidak ada kehadiran sosoknya, tentu ini akan membuat jauh berbeda dari keadaan sebelumnya, ya Bu ya. Kita akan selalu banyak mengenang bagaimana beliau semasa hidup, ya. Jadi untuk itu ibu-ibu sekalian, ini di kediaman keluarga almarhumah Ibu Sri Hasanah guna untuk memberikan doa untuk beliau yang telah wafat, juga khususnya bagi keluarga besar yang ditinggalkan, suami, anak, cucu, mantunya, ya Bu ya, mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang hidup di dunia itu bukan hanya bertemu, tapi juga ada perpisahan, termasuk dipisahkan oleh kematian. Sebenarnya di awal tadi saya tidak terbayang wajahnya, ngeh gitu Bu, cek orang Sundamanya, enggak ngeh nu mana gitu ya. Tadi dikasih lihat, saya perhatikan lagi foto yang dikirim via grup, ya, baru teringat, oh Masya Allah, ternyata beliau itu nggak nyapa saya kalau ketemu, pasti ya. Saya kalau mampir ke rumah Bu Ani ada perlu atau gimana, pasti yang paling pertama bertemu itu beliau, karena beliau di sini suka di sini, gitu ya. Masya Allah, ya Allah ya, namanya umur nggak ada yang tahu ya Bu ya. Nah untuk itu ibu-ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah, sebelumnya nanti kita bertahlil ya Bu ya, kita selaku jamaah Majelis Ta'lim Nurul Hidayah mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga besar atas wafatnya almarhumah Ibu Sri Hasanah. Mohon maaf, mungkin semasa beliau hidup kami selaku jamaahnya kurang bersikap baik dengan beliau, gitu ya. Dan juga untuk ibu-ibu sekalian, saya pun mewakili dari almarhumah. Mungkin almarhumah semasa hidupnya pernah menyakiti ibu-ibu tanpa disengaja maupun disengaja. Mohon atas kerendahan hati ibu-ibu sekalian
untuk memaafkan almarhumah, ya Bu ya. Kita doakan sama-sama ya. Kita bacakan suratul Fatihah untuk khususnya untuk almarhumah Ibu Sri Hasanah. Mudah-mudahan beliau wafat di ujung hidupnya ini husnul khotimah, diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan alam kuburnya, diberikan cahaya yang terang benderang, dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ada hadihin niyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa summa khususan ila almarhumah Ibu Sri Hasanah binti Wiono Yoto Mulyono. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Fatihah kita semua tersampaikan untuk almarhum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian para jamaah rahimakumullah. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan kalimat kullu nafsin za'iqatul maut, yakni diulang 3 kali ya. Yang ketiga dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Tidakkah cukup bagi kita semua bahwa kalimat maut seringkali diulang di dalam Al-Quran sebagai bentuk nasihat untuk kita yang masih hidup, di mana kematian itu begitu sangat dekat dengan kita. Kematian itu sangatlah dekat dengan kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ada orang yang saat hidupnya itu sehat, ya, kemudian mati dalam keadaan sehat. Berarti bukan mati dalam keadaan sakit, mati dalam keadaan sehat. Kemudian ada yang masuk kuburan dalam keadaan sehat, orang hidup memakamkan orang yang telah wafat. Dan ada yang masuk surga sehat, gitu ya. Berarti tanpa hisab. Kita mau milih yang mana, masuk surga sakit dulu atau masuk surga langsung sehat? Kan pengennya masuk surga ya sehat, gitu ya. Nah, namun ada juga yang meninggal dalam kondisi sakit, ya, dalam kondisi sakit, namun tidak meminta sembuh. Kadangkala kita tidak menyadari bahwa apa yang datang di dalam diri kita itu adalah teguran, di mana memang semata-mata Allah itu ingin segera menjemput kita. Contoh misalnya, ya, ibu-ibu dalam keadaan sakit, kadangkala lebih memilih dijemput saja daripada harus sembuh. Ya, benar nggak Bu? Itu adalah bukti kalau kita sedang berputus asa. Tapi kan harus ada ikhtiar di dalam hidup. Kita berharap diberikan sehat oleh Allah. Kalaupun memang ia tidak diberi sehat oleh Allah, kita berharap wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Maka ibu-ibu sekalian para jamaah, ya, cukuplah kematian itu sebagai nasihat untuk kita semua. Kita ini tinggal nunggu giliran, ya. Giliran aja. Kita ini lagi ngantri di absen. Dan juga perlu diketahui oleh ibu-ibu sekalian, malaikat Israel, ya, yang tugasnya mencabut nyawa itu, setiap kali itu selalu bilang sama Allah begini, ya Allah,
Ini bukan yang harus saya cabut hari ini. Bukan, balik deh ke samping nak. Ya, nunjuk saya. No iya lain ya Allah. Lain. Cenanya. Nu mana tuh? Tema di papayan hiji-hiji. Makanya kenapa di dalam rukun iman kita wajib mengimani yang gaib, salah satunya beriman kepada para malaikat. Ya, nggak bisa dilihat. Coba kalau malaikat Israel bisa dilihat sama kita, Bu. Serem. Ya, kemudian kalau kita mah orang yang banyak dosa, ya, orang yang tiap kalinya kayaknya nggak pernah luput dari salah, gitu ya. Ketika di hadapan malaikat Israel datang ulun ke ulah tuh malaikat Israel. Sakudung cina embitan. Enggak, Bu, ya. Wafat itu nggak bisa nunggu embitan. Ibu tahu embitan? Keheula jenengnya cek orang sudah membitan. Kalau lagi main kan suka gitu ya. Ya embitan jenengnya. Nggak bisa, Bu. Ya. La yastakhiruna wa la yastaqdimun, kata Allah juga. Wafat itu nggak bisa minta di akhir, nggak bisa minta di awal. Kalau kita misalnya lagi dalam keadaan soleh, masa kersoleh-soleh na ya, kergetol-getol na ibadah, kergetol-getol na menuntut ilmu. Ya Allah, wafatkan saya sekarang aja, mumpung kergetol ibadah. Lamun diingke-ingke mah bisa maksiat deui, teu bisa. Ya, nggak boleh. Ya, atau misalnya ya kita ngerasa banyak dosa karena kita diisuk cina geus nyarekan kasalaki. Sekarang siang ditambah marahin anak. Ya Allah, belah waka dicabut. Bisa meminta diduluin, juga nggak bisa minta diakhirin. Ya, itu semua atas kehendak Allah. Makanya dikatakan, makanya dalam Al-Quran Allah nggak bilang mati itu milik orang yang tua atau milik orang yang sakit, enggak. Wafat itu milik semua yang hidup. Kita hidup, otomatis kita akan mati. Maka nunggu giliran, gitu ya. Mau ibu duluan atau saya duluan? Mau saya akhir atau ibu duluan, gitu kan? Terserah Allah maunya gimana, gitu ya. Kita nggak tahu, gitu ya. Maka ibu-ibu sekalian, ya, di dalam surah An-Nisa ayat 79 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu meskipun kamu berada dalam benteng yang kokoh. Bu, rek nepikeun ka nyumput di liang cocopet, ibu tahu, ya. Mati itu mengintai kita. Ya. Makanya, Bu, ketika kita dikasih kesempatan waktu sehat, ya, waktu luang, pakai buat ibadah. Apalagi di momentum 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bu, Rasulullah SAW menobatkan bahwa 10 hari awal bulan Zulhijjah itu adalah hari-hari terpilih, hari-hari terbaik di dunia. Banyakin amal ibadah, ya. Tubuh sekarang udah tanggal 4, berarti hitungannya tinggal seminggu deui. Iya, kalau kita hidup seminggu lagi, kalau hidupnya sisa sekarang doang gimana? Ya. Cenah rek nyumput, cenah sieun disampurkeun ku malaikat Israel. Enggak, Bu. Ya. Tadi kan kata Allah, dimanapun kita berada, bahkan kita bersembunyi di liang cocopet atau di di tembok yang kokoh, di tebing yang kokoh, kematian akan terus mengintai kita. Maka persiapkan diri kita. Jadikan hari ini adalah kesempatan terakhir kita hidup. Ya, makanya kalau lagi sholat, jadikan itu adalah sholat terakhir kita. Kalau kita merasa itu sholat terakhir kita, khidmat, Bu, sholatnya. Benar tak, Bu? Tapi kadang-kala tuh mikir kadinya, aya kena isukan lah, aya kena minggu harap lah, ya. Sekarang kita bisa berkumpul bersama. Jadikan pertemuan hari ini sebagai kesempatan terakhir kita bertemu. Maka berbuat baiklah sama teman-teman yang, sama saudara-saudara kita yang samping kanan kiri. Ulah jarar ulit. Gitu ya. Belum tentu sampai rumah kita masih hidup.
Ya, ini mah ya Allah ya dikasih kesempatan hidup dan waktu luang teh dipakainya buat hal yang sia-sia ya. Maka rugilah kita. Gitu ya, Bu ya. Jadikan hari ini adalah hari terakhir kita menikmati hidup. Maka di akhir dari hidup kita hari ini ya maksimalkan untuk dekat dengan Allah, apalagi di bulan yang mulia ini yakni bulan Zulhijjah ya. Siapa sih yang nggak tahu bulan Zulhijjah? Banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang bisa didapat di bulan Zulhijjah. Salah satunya puasa sunnah tanggal 1 sampai tanggal 9 teh bisa keneh wae Arafahna atau minimal mah. Ya, atau tarwiyah dan Arafah tanggal 8 tanggal 8 ya. Maka ya perlu juga kita ketahui barang siapa yang berpuasa di tanggal 9 bulan Zulhijjah atau puasa Arafah, maka dia akan diampuni dosa 1 tahun yang kebelakang dan 1 tahun yang akan datang. Maksimalin. Tapi SK-nya berlaku. Ya. Ketentuannya berlaku. Apa ketentuannya? Temenang gibah. Ya, temenang ngambek. Kudu jaga sikap, jaga amarah, jaga pandangan, jaga lisan. Kira-kira bisa tuh? Ya? Tenang, cenanya. Bulan Zulhijjah itu keutamaannya sangat luar biasa. Cek si Neng dulu, cenanya jadikan hidup ini bagaikan hidup yang terakhir. Maka maksimalkan ibadah salat. Kita terus berdoa kepada Allah, bermunajat gitu ya, memohon ampunan lain sebagainya beres sholat. Bapak, ari bapak teh mana sih? Wah, dari A sampai Z. Duh, karena kita tadi sholat taubat. Balik deh. Gitu ya. Makanya Bu, saya nggak akan pernah capek ngasih tahu ke ibu-ibu bahwa hidup kita itu nggak boleh tertinggal dengan 2 hal. Yang pertama rasa syukur, yang kedua beristighfar. Kenapa? Karena setiap manusia yang hidup pasti tentu dikasih nikmat sama Allah. Salah satu nikmat yang luar biasa yang Allah kasih itu nikmat kita bangun lagi dari tidur. Itu nikmat. Benar gak, Bu? Coba lamun kesaret teh hudang deui. Ya. Maka ketika kita dikasih kesempatan bangun dari tidur kita, itu nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah gini hirup kene ya Allah. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kenapa gak boleh lepas dari istighfar? Sebab lamun namanya udah bentar, mustahil kalau kita tidak berbuat salah. Karena kita bukan nabi, bukan rasul yang maksum. Kita ini manusia yang letaknya salah dan lupa. Jadi otomatis lamun geus bentar, aya wae nyieun salahna. Mata tong poho kana istighfar. Nah, istighfar tong bari apa? Astagfirullahaladzim. Harus ikhlas Bu ketika kita mengucap kalam Allah. Ya, benar-benar dirasapi astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni. Udah ngomong istighfar pas ya, enggak gitu. Tapi benar-benar menyesali diri ya. Maka tentukan, yang bisa menentukan akhir hidup yang husnul khotimah itu adalah kita. Kalau kita pengen husnul khotimah, berarti maksimalin ibadah. Ya Bu ya, maksimalin ibadah. Jangan sampai Bu ya, kita ini wafat dalam keadaan tidak baik. Na'udzubillahi min. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu akan mewafatkan manusia dalam keadaan seperti yang biasa dia lakukan. Kalau dia biasa melakukan ibadah, maka dia akan wafat dalam keadaan sedang beribadah. Kalau dia senangnya ngegibah, ya, cicing di tetangga berjam-jam, ngomongkan tetangga, nah, maka dia akan wafat dalam keadaan sedang bergibah. Ya. Maka ingat, kalau kita pengen wafat dalam keadaan yang baik, maka lakukanlah dengan baik sisa hidup kita. Nih, kita ini tinggal sisaan doang, ibu-ibu. Ya, saya 30 tahun, berarti sesana sabaraha deui, bisa deui saminggu deui, bisa deui sabulan deui, ya Bu ya. Nggak mungkin, saya nggak bisa memprediksi hidup saya akan sampai usia 40, akan sampai usia 50, enggak. Ya. Hari ini aja kita nggak tahu.
Apakah kita bisa sampai hidup nanti asar? Atau di sini? Ya, maka dari itu persiapkan oleh-oleh kita untuk pulang ke kampung halaman. Nah, yang disiapin adalah amal soleh. Bu, banyak sekarang mah Bu ya, yang udah ibu lihat, yang udah ibu dengar. Oh, perasaan karek kamari cenah ngobrol, geuning geus aya pengumuman innalillahi. Perasaan karek bieu kapanggi, geuning beurangna geus innalillahi. Itu tuh sebenarnya mengingatkan kita bahwa begitu sangat dekatnya kita dengan kematian. Maka jangan macem-macem sama hidup, Bu. Banyakin ibadah, banyakin istighfar, banyakin bersyukur. Makanya jangan pernah lepas baca surah Waqiah dan Tabarok setiap harinya. Mau itu ba'da subuh ke, mau itu ketika waktu duha ke, mau itu sebelum tidur, silakan baca. Terutama surah Tabarok, karena itu adalah salah satu surat agar kita terhindar dari siksa alam kubur. Ya, ya mau cina tabarokna kewe cina nungguan namun dititah. Enggak ya Bu ya. Didawamkan dua surat tersebut ya, Waqiah dan Al-Mulk ya, dan Tabarok. Insyaallah mudah-mudahan kita terus mengisi sisa waktu hidup kita itu dengan beramal soleh. Kemudian yang berikutnya di dalam Quran surah Yasin ayat 68 Allah berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun." Siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami balik proses penciptaannya dari dari yang kuat menuju yang lemah. Maka apakah mereka tidak mengerti tuh Bu? Proses dikasih panjangnya umur itu makin lemah usia kita, bukan makin kuat. Ya, ini kan udah sering kita baca setiap kali mau mulai ngaji. Ya, Allah itu siapapun yang Allah berikan umur yang panjang, itu prosesnya dari yang kuat jadi yang lemah, Bu. Ya, ayeuna ibu-ibu badan udah banyak yang terasa, beda kerjeng nu ngora mah. Ya Bu nya. Makin tua teh makin banyak yang dirasa, kadang teker kukumaha celetit. Nah, aya wae cenah. Lagi padahal mah keur santai-santai, tiba-tiba rek hudang. Karasa. Oh. Ya. Maka dalam hal ini termasuk di dalam fase lemah dan fase beruban. Ayeuna mah Bu, teu nu kolot doang, nu ora ge loba huisan. Huis teh bonus, iya. Tapi jangan salah, Bu, ya. Jangan pernah mencabut uban. Jangan. Karena nanti pada hari kiamat mereka yang salih punya ubannya itu akan memberikan cahaya di akhirat kelak. Cahaya punya anak. Ya. Jadi anu boga huis tong dicabut. Bu tong salah saya ge aya huisan. Usia 30 ya. Iya. Ya, jangan ya Bu ya, jangan dicabut. Maka ya, di dalam surah Yasin ini sudah jelas, mereka yang dikasih kesempatan umur lagi sama Allah, berarti mereka sudah berubah fase dari kuat menjadi lemah, ya. Yang tadinya makannya segut banyak jadi mulai berkurang. Ya Bu ya. Yang tadinya energik gitu ya, yang sehari kegiatan bisa sekian jam jadi berkurang gitu ya Bu ya. Maka Kangjeng Nabi Muhammad SAW mendauhkan bahwa ketika tua yang tidak berkurang adalah bab uang. Ari duit mah teu nu ngora teu nu kolot, hayang apa gede. Bener tuh. Komo ku zaman ayeuna. Ya, zaman serba mahal, zaman serba teknologi makin canggih, bener teh Bu. Nu kolot gembung eleh. Hayang nama bungurangan duit mah, ya, hayang nama leuwih malulu, bener teh Bu. Ya, tapi yang paling penting bagi kita adalah keberkahan. Sehingga dari keberkahan itu bisa menunjang ibadah yang khidmat.
Nah, itu yang paling penting ya Bu ya. Jangan sampai banyak harta ibadahnya jadi terkhidmat, sabab sibuk ngurusan penyakit di awak. Ya, hayang nama awak sehat, ibadah khidmat, duit loba. Pertama tong ibu-ibu doang tuh saya hayang ya. Insya Allah ya Bu ya. Apalagi ditambah Allah berikan keberkahan seluruhnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya eh, atas nama pribadi ya mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga besar. Ya, mohon maaf. Saya pikir wafatnya di sini, makanya saya sempat nanya di mana. Udah siap-siap nih Bu, saya mau takziah ceritanya tuh. Ada yang jawab katanya di Jawa. Sekat Aiki yang baca suami saya, kata suami saya, kita mau ke Jawa ya? Enggak lah, orang Jawa ke Jawa. Enggak ya. Itu saja Ibu-ibu, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Nanti dilanjut oleh Ibu Ustazah Yaya dalam memimpin hadiah ya, doa bersama untuk almarhumah Ibu Sri Hasanah binti Bapak Wiyono Yoto Mulyono. Terutama ya Bu ya, juga mudah-mudahan kehadiran kita di sini bisa sedikit menghibur ya, menjadi pelipur lala bagi keluarga yang ditinggalkan ya. Insya Allah setiap hari Sabtu ya, siapapun jamaah kita yang mendahului kita pasti kita kirimkan suratul Fatihah untuk almarhumahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan lupa Ibu sekalian, persiapkan diri untuk bekal akhirat. Mudah-mudahan kita berada pada akhir hidup yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirul kalam wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.